Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Setelah kalian melihat video tadi, jadi kayak teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, jadi teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Nah, sekarang penyimpanan data. Penyimpanan data merupakan aspek krusial dalam dunia digital yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemeliharaan informasi secara elektronik. Data dianggap sebagai aset berharga bagi perusahaan, organisasi, dan individu karena berisi informasi penting yang digunakan untuk mengambil keputusan, melakukan analisis, dan mengembangkan strategi. Jadi kayak penyimpanan data dalam dunia digital itu sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali atau digunakan kembali. Dan ada beberapa jenis alat penyimpan data yang cukup populer dalam dunia komputasi atau komputer sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada hard disk. Hard disk atau cakram keras atau hard disk drive atau hard drive adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Nah, yang kedua ada flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Yang ketiga ada micro SD. Micro SD adalah kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Dan itu jenisnya dan mungkin masih banyak lagi ya guys. Nah, kalau tadi kita bahas tentang penyimpanan data, sekarang tentang transmisi data. Jadi, transmisi data adalah proses pengiriman informasi dari satu lokasi ke lokasi lain melalui media komunikasi. Dalam era digital yang terus berkembang, transmisi data menjadi aspek yang sangat penting dalam menghubungkan dunia secara global. Oleh karena itu, terus melakukan penelitian dan pengembangan di bidang transmisi data menjadi penting untuk menghadirkan solusi yang lebih canggih dan efisien dalam era digital yang terus bergerak maju. Jadi yang pertama di sini ada media transmisi data. Untuk melakukan transmisi data diperlukan suatu media. Media ini sendiri memiliki beberapa macam seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada rangkaian internal komputer. Sedangkan untuk eksternal komputer dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal serta Wi-Fi. Dan yang kedua yaitu jalur transmisi data. Jalur transmisi data merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Dan jalur transmisi data ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada multicast, kedua broadcast, dan ketiga unicast. Dan yang ketiga itu adanya konfigurasi jalur transmisi data. Sebelum menggunakan transmisi data, maka salah satu faktor yang penting untuk memperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Dalam hal ini, konfigurasi tersebut dibedakan menjadi 2 macam, yakni point to point dan point to multi-point. Nah, setelah tadi kita membahas tentang penyimpanan dan transmisi data, sekarang selanjutnya yaitu fungsi dan cara kerja jaringan komputer. Nah, jadi jaringan komputer adalah sekumpulan komputer beserta peripheralnya seperti printer dan peralatan lainnya yang saling berhubungan. Informasi dan data dihubungkan melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar informasi, dokumen,
dan data, serta mencetak serta printer yang sama. Selain itu, pengguna jaringan juga dapat bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer ada 3 jenis, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama itu LAN atau Local Area Network. Adalah suatu jaringan yang menggabungkan perangkat keras dengan perangkat lunak setiap komputer dengan menggunakan data yang sama dan mempunyai kecepatan transfer data tinggi agar dapat saling berkomunikasi dalam area kerja tertentu. Nah, yang kedua itu MAN atau Metropolitan Area Network. Merupakan sistem jaringan komputer yang mempunyai area kerja antar kota dalam satu provinsi. Untuk yang ketiga itu WAN atau Wide Area Network. Adalah jaringan komputer yang ruang lingkupnya mencapai antar provinsi bahkan antar negara. Biasanya jaringan ini digunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Nah, setelah kita tadi mengenal jenis-jenis jaringan komputer, berikutnya adalah hardware pembangunan jaringan. Pada jaringan LAN dibutuhkan beberapa komponen penting sebagai berikut. Yang pertama, komputer untuk server, yaitu suatu komputer yang dijadikan sebagai pusat atau pengendali yang berisi program dan data serta berfungsi sebagai penyedia layanan kepada komputer atau program lain yang sama atau berbeda. Yang kedua, komputer untuk workstation, yaitu komputer yang dijadikan sebagai client yang bekerja sebagai pengolah data yang diakses dari komputer server. Yang ketiga, LAN card atau NIC, yaitu perangkat keras untuk melakukan komunikasi antar komputer atau jaringan. Yang keempat itu hub, digunakan untuk menghubungkan beberapa segmen Ethernet menjadi satu segmen. Dalam hal ini, komputer yang terhubung ke sebuah hub melakukan pertukaran data secara bergantian. Yang kelima, kabel UTP, digunakan untuk menghubungkan komputer dalam suatu jaringan. Yang keenam itu konektor RJ45, merupakan penghubung atau konektor untuk kabel UTP. Nah, setelah kita selesai membahas tentang fungsi dan cara kerja jaringan komputer, selanjutnya adalah cara kerja jaringan telepon kabel dan seluler. Yang pertama, cara kerja jaringan telepon kabel. Jadi, telepon kabel menggunakan sistem wireless sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerja telepon kabel sebagai berikut. Yang pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Yang kedua, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Yang ketiga, sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Yang keempat, dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Yang kelima, setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Setelah cara kerja jaringan telepon kabel, sekarang adalah cara kerja jaringan telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tercakup BTS atau Base Transfer Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerja telepon wireless sebagai berikut. Yang pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Yang kedua, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Yang ketiga, sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Yang keempat, dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Yang kelima, setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Enggak sih, jika dunia ini tidak ada teknologi, mungkin kita tidak akan mengenal dengan istilah hacker, cracker, virus, malware, dan masih banyak lagi. Tapi kita coba lihat yuk manfaat teknologi yang membawa banyak perubahan di dunia ini. Kalian tahu nggak sih, penggunaan alat canggih seperti laptop dan smartphone itu sangat membantu loh bagi semua orang, terutama bagi kaum milenial.
Dengan hanya bermodalkan smartphone dan jaringan internet, kalian sudah bisa loh memulai usaha bahkan dari rumah. Tentu saja hal ini dapat menghemat biaya dan juga menekankan biaya operasional. Saat ini, kalian tidak perlu lagi tuh repot untuk menyetor atau mengambil uang di bank pada waktu jam kerja. Sekarang, kalian dapat menyetorkan dan mengambil uang kalian dengan datang ke ATM atau mesin setor tunai yang mudah kalian jumpai. Jika dulu kita berkirim kabar melalui media surat, sekarang tidak lagi. Kalian dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat, bahkan sampai ke mancanegara. Tentunya dengan hanya smartphone kalian loh. Kini, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter melalui berbagai macam aplikasi seluler, bahkan layanan perawatan di rumah, pemeriksaan laboratorium, maupun pemesanan obat juga dapat dilakukan melalui aplikasi seluler loh. Karena hadirnya teknologi ini, pasien bahkan pelayanan kesehatan sangat diberikan kemudahan. Bagaimana? Banyak bukan manfaat yang dapat diberikan oleh teknologi saat ini? Tinggal kalian nih yang bijak untuk menggunakan teknologi. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to